Halo saudara, kembali lagi kita bertemu di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 45 sampai 51. Saya bacakan ya saudara. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam kesengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Amin saudara. Jadi hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana anak-anak Tuhan yang hidup dalam firman Tuhan, yang hidup mengikuti atau menaati firman Tuhan saudara. Mengapa seperti itu? Kita lihat di ayat 45. Aku hendak hidup dalam kelegaan sebab aku mencari titah-titahmu. Di sini saudara, waktu saya membaca di kitab King James saudara ya. Jadi kelegaan di kitab King James atau firman Tuhan di bahasa Inggris, kelegaan diartikan liberty ya saudara. Jadi kalau di King James liberty itu berarti artinya adalah kemerdekaan saudara. Jadi aku hendak hidup dalam kelegaan atau aku hendak hidup dalam kemerdekaan saudara. Jadi itu sinkron dengan firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya bacakan saudara. Bentar. Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi sinkron saudara, antara firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 45 tadi dengan Yohanes 8 ayat 31 dan 32, bahwa bagaimana kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita saudara. Jadi saat kita tetap dalam firman Tuhan, saat kita tetap dalam firman Tuhan Yesus, maka kita adalah murid-murid Tuhan. Dan saat kita mengetahui kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran itu memerdekakan kita saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menebus kita dari segala dosa, dari segala maut yang harusnya menimpa kita, yang harusnya menjadi akhir dari kehidupan kita. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh dilepaskan dari maut, kita boleh dimerdekakan dari segala dosa. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya dan sepatutnya kita harus hidup dalam firman Tuhan. Seperti di Mazmur tadi saudara, bagaimana pemazmur mengingatkan kita untuk kita harusnya selalu hidup dalam firman Tuhan, mencintai segala perintah Tuhan, mencintai segala titah-titah Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan, walaupun saat kita melakukan firman-firman Tuhan ini seringkali kita tidak dalam keadaan yang baik. Seperti kita baca di ayat 50, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Bahwa seringkali saat kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dalam kehidupan ini, baik itu karena persoalan ataupun masalah, bagaimana harusnya firman ini dapat menjadi kekuatan
bagaimana firman Tuhan ini yang berisi tentang janji-janji Allah dapat menjadi penghiburan dan kekuatan sehingga kita dapat bertahan atau kita dapat selalu berpegang teguh dan menjalani kehidupan ini tetap di dalam kehendak Tuhan, tetap dalam firman Tuhan, saudara. Bahkan di ayat 51 dikatakan bahwa orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Tauratmu. Ya saudara, jadi ada kalanya juga saat kita berhadapan dengan orang-orang yang merendahkan kita, bahkan orang-orang yang orang-orang yang mencemooh kita atau orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, bagaimana kita tetap untuk selalu berada dalam firman Tuhan, bagaimana kita tetap harusnya selalu berada dalam jalannya Tuhan atau tracknya Tuhan, tidak menyimpang dari apa yang firman Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, saudara. Jadi anak-anak Tuhan tidak bisa jauh dari firman Tuhan, saudara. Jadi bagaimana kita harusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kehendak Tuhan, karena firman Tuhan adalah perintah Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita putuskan, setiap apa yang kita jalani harusnya sesuai dengan firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan dalam hari ini. Di hari ini, baiklah kita anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, yang sudah dibebaskan dari segala kutuk dosa, yang sudah dibebaskan dari segala maut yang harusnya menimpa kita. Baiklah kita harus tetap berada dalam firman Tuhan, berada dalam selalu mengikuti setiap firman-firman Tuhan, mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan, sehingga kita selalu ada dalam kebenaran Tuhan itu dan kita selalu dimerdekakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih Bapa atas kasih setiamu, atas kasih karuniamu. Engkau telah memerdekakan kami, anak-anakmu, kami yang seharusnya jatuh ke dalam maut, jatuh ke dalam dosa oleh karena dosa-dosa kami. Tapi oleh karena kasih setiamu, kasih karuniamu, dan kebenaranmu, kami boleh hidup dalam kemerdekaan. Tuhan terima kasih Bapa. Biarlah kami selalu berada dalam firman-Mu. Biarlah kami selalu taat akan perintah-perintah-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa tuntunan dari firman-Mu dan perintah-Mu, Tuhan. Biarlah kami selalu ada di dalam jalan-Mu, sehingga hidup kami dapat memuliakan nama-Mu selalu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.